Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah Gereja Masihi Injil di Timor. Dalam kurungnya adalah 4 abad dan kabar baik dari Kota Karang. Dari judulnya saja kita bisa melihat bahwa kita hanya membatasi dari perspektif di Kota Karang. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah 2 poin. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Gereja Masihi Injil di Timor. Dan yang kedua adalah kasih pemeliharaan Allah bagi gerejanya atau Providence of God. Inilah 2 pencapaian yang harus kita dapat dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya memulai pertama dari periodisasi, ya, periodisasi. Nah, kalau kita membaca buku daripada Dr. Frank Quelle, ya, itu penulis sejarah Gemit, membagi periodisasi itu dimulai dari masa Portugis, masa Belanda, masa Jepang, masa kemerdekaan, dan masa kemandirian Gemit. Nah, itu juga yang dilakukan oleh ahli sejarah yang bernama Dr. Fred Jarawellen. Oleh karena itu saya merujuk kepada 2 ahli tadi untuk periodisasi. Kita mulai pertama itu dari masa Portugis. Nah, sejarah gereja pada masa Portugis adalah sebagai berikut, saudara-saudara. Portugis itu tiba di Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Vasco da Gama. Nah, saudara-saudara, kedatangan Portugis itu dilatar belakangi oleh petualangan samudra menyusul teori bumi bulat oleh Galilei dan keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas gereja Katolik. Konteks daripada kedatangan Portugis ini tidak terlepas dari perdagangan internasional. Di pasar internasional ada pasar yang bernama pasar Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah pasar internasional yang mempertemukan antara barang dari barat dan barang dari timur. Sebelumnya, kota atau pasar internasional yang bernama Konstantinopel ini adalah pasar yang dikuasai oleh pihak gereja Katolik. Namun ketika terjadi pertempuran antara pihak Muslim dan pihak Katolik, maka pihak Islam berhasil menguasai akan pasar tersebut, sehingga mereka mengganti nama kotanya itu bernama Istanbul. Nah, pada waktu mereka sudah menguasai akan kota itu, maka pasar tersebut, maka barang-barang komoditi rempah-rempah itu berada bukan lagi di dalam genggaman orang-orang Katolik, tetapi sudah berpindah kepada orang-orang Islam. Sehingga untuk mendapatkan sumber rempah-rempahnya, maka dilakukan pelayaran. Nah, Portugis itu tiba di Malaka itu tahun 1511, ya. Nah, muncul juga faktor bahwa bumi itu sebenarnya bulat, dan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, mereka melakukan yang namanya pelayaran menyusuri akan samudra. Dan sejarah mencatat bahwa Portugis itu tiba di Solor itu pertama tahun 1556. Di Solor itu mereka membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Lahayong. Di Solor membangun benteng di Lahayong, yakni benteng bernama Fort Henricus, ya. Mereka tiba di Solor lalu bangun suatu benteng yang bernama Fort Henricus. Lalu Portugis juga membangun benteng di Kupang. Waktu dia tiba di Kupang itu dia bangun benteng di Kupang untuk mengontrol pengiriman cendana dari Pulau Timor. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa benteng itu pada masa itu memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama itu adalah fungsi pertahanan militer. Fungsi kedua adalah penyimpanan cendana atau rempah-rempah. Dan fungsi ketiga itu pusat penyebaran agama Katolik. Nah, metode yang digunakan oleh Portugis dalam menyebarkan gereja Katolik itu lebih menekankan kepada kuantitas. Bukan pertama kualitas, tapi kuantitas. Misalnya, misionaris Katolik pertama yang tiba di Pulau Timor itu bernama Antonia de Taivero tahun 1556.
Nah, saudara-saudara, ketika Portugis tiba itu, saudara-saudara, ya, Portugis lebih menekankan yang namanya kalau orang sudah bisa berdoa Bapa Kami atau sudah hafal 10 hukum, dia bisa untuk dibaptis, dipermandikan. Nah, sejarah mencatat bahwa ketika Portugis berkuasa di Pulau Timor, khususnya di Kupang, ya, itu terjadi perubahan kekuatan pada waktu tahun 1613. Tahun 1613 itu Belanda tiba di Solor dan merebut benteng Fort Hendrikus. Lalu pada tahun yang sama juga Belanda dibantu oleh orang Solor datang ke Kupang, ya, dan mereka merebut satu benteng Portugis di Kupang. Lalu Portugis itu melarikan diri ke Oekusi. Nah, benteng di Kupang ini di mana, saudara-saudara? Benteng di Kupang itu, saudara-saudara, kalau zaman sekarang itu bisa lihat di benteng Yonif 743. Dulu itu tempatnya di situ, benteng Concordia namanya. Nah, ketika Belanda berhasil menguasai akan benteng yang ada di Solor dan benteng yang ada di Kupang, maka otomatis periodisasi gereja kita memasuki periodisasi gereja pada masa Belanda. Nah, gereja Protestan pada masa Belanda itu dimulai tahun 1614. 1614 sesudah merebut benteng Portugis di Kupang, maka VOC itu menghadirkan pendeta pertama dari Belanda yang bernama Matthias van den Broek melayani di dalam benteng. Nah, kenapa Matthias van den Broek itu didatangkan ke Pulau Timor, khususnya di Kupang? Itu tidak terlepas daripada karakteristik daripada Matthias van den Broek. Matthias van den Broek itu dalam catatan orang Belanda itu diberi gelar, itu namanya Palandaus atau kepala batu. Kenapa demikian? Karena pada waktu van den Broek ini ditempatkan di Ambon, dia tidak mau mengikuti aturan main daripada VOC. Apa aturan mainnya? Aturan mainnya adalah dia harus berkhotbah dalam bahan yang disiapkan oleh VOC dan tidak boleh mengkritik akan pemerintah. Dan khotbahnya itu tidak boleh dalam bahasa lokal. Tetapi Matthias ini dia punya prinsip tersendiri, cara dia tersendiri dalam memberitakan Injil. Sehingga karena dia dianggap sebagai orang yang tidak mau tunduk kepada ketetapan VOC, dia hendak untuk dipulangkan ke Belanda. Namun dari niat tersebut ternyata tidak jadi karena ada permintaan supaya dia diasingkan saja di Pulau Solor. Di Solor lagi dia bikin ulah, dia tidak mau taat kepada VOC, lalu mau dikembalikan lagi ke Belanda. Tapi karena dari catatan sejarah ada keinginan daripada Raja Kupang untuk masuk Kristen, ya, masuk Kristen, maka diberikan suratnya, tulisnya itu tanggal 13 Agustus 1614, ya. Jadi karena tanggal 13 Agustus 1614 ini Raja Kupang itu mau masuk Kristen, maka Matthias van den Broek itu datang ke Kupang. Nah, pada waktu dia datang ke Kupang itu memang tidak ada catatan selanjutnya apakah dia berhasil dibaptis atau tidak. Namun paling tidak ada beberapa poin yang kita tangkap. Pertama, Matthias van den Broek pada waktu dia datang ke Kupang, dia sudah mengabarkan Injil bukan hanya kepada orang Eropa, tetapi dia sudah melakukan penetrasi kepada wilayah-wilayah yang merupakan orang-orang lokal, di mana orang-orang yang dimaksud sini adalah Raja Helong, Raja Kupang, dan menurut catatan sejarah itu adalah Raja Bislising, ya. Dan dia juga sudah mewartakan Injil kepada bahasa lokal. Dia tidak hanya mewartakan Injil dalam bahasa Eropa. Artinya apa? Injil itu telah menjadi milik bukan hanya orang Eropa, tapi Injil sudah disebarkan kepada orang-orang pribumi. Sehingga berdasarkan catatan tersebutlah, maka sangat kuat kita menyatakan bahwa sebenarnya lahirnya gereja Protestan di Kota Karang itu adalah tanggal 13 Agustus 1614, itu lahirnya. Lalu setelah tahun 1617, Portugis itu kembali menguasai benteng yang ada di Solor dan di Kupang. Kenapa demikian? Karena pada waktu Portugis melarikan diri ke Oekusi, Portugis tidak tinggal diam. Portugis itu kembali menyerang benteng milik, berusaha untuk kembali merebut benteng daripada orang Belanda. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Portugis adalah pada waktu Portugis itu dia melakukan kawin campur, ya. Maka ada yang namanya Portugis kulit hitam atau Portugis hitam. Kalau Belanda itu dia mengutamakan politik divida et impera atau politik pecah belah masuk kuasai. Nah, kalau
Portugis menggunakan politik demografi ya, bagaimana untuk dia bisa mengembangkan dia punya keturunan sehingga dia memiliki sekutu yang banyak, dan sekutu orang Portugis itu rata-rata dari orang Timur, sedangkan sekutu orang Belanda itu rata-rata dari orang Rote dan juga dari orang Sabu paling banyak, termasuk dengan Helo. Nah, tahun 1617 ini ternyata Portugis kembali merebut benteng yang ada di Solor dan juga benteng yang ada di Kupang. Dan tahun 1641 VOC dengan mudah merebut Kupang karena adanya perjanjian Den Haag yang ditandatangani tanggal 12 Juni yang mengatur pembagian wilayah di Kepulauan Sunda. Sunda kecil, yakni Bali, Lombok, semuanya diberikan kepada Belanda, sedangkan Sumbawa dan Timor boleh dikuasai bersama. Artinya begini, walaupun Portugis telah menguasai benteng tahun 1617, tapi ternyata tahun 1641 itu ada satu perjanjiannya, perjanjian namanya perjanjian Den Haag ya, sehingga dengan mudah saja Belanda dapat merebut kembali Kupang, dan ada isi perjanjiannya yaitu Bali, Lombok diberikan kepada Belanda, Kepulauan Sunda kecil diberikan kepada Belanda, sedangkan Sumbawa dan Timor boleh dikuasai bersama. Artinya semakin ke timur, maka itu dikuasai oleh orang Portugis. Ya, itu misalnya kalau kita lihat Malaka, lalu tambah lagi dengan ini apa? Timor atau Timor Leste, ya. Sedangkan bagian timur yang tidak sampai ke timur, misalnya Soe itu Amnatun, apa itu masih ada mayoritasnya adalah Protestan, ya. Jadi ada pembagian itu. Dan tahun 1646, ya ini 1641 ini isi perjanjiannya. Tapi perebutannya itu terjadi tahun 1646. Jadi VOC merebut benteng di Solor. Lalu 1653 VOC merebut benteng di Kupang. Artinya begini, saudara-saudara. Kenapa sampai 1646 dan 1653 itu mereka dengan mudah merebutnya? Karena ada perjanjian 1641. Bisa paham? 1641 perjanjian yang disebut dengan perjanjian Den Haag. Lalu saudara-saudara, narasi ini sangat penting ya. Narasi ini sangat penting karena begini saudara-saudara. Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Frank Welle ini, dia menjelaskan bahwa setelah tahun 1614 Matthias van den Broek itu dipulangkan ke Belanda. Jadi dia hanya melayani hanya 1 tahun saja di Kota Karang, dia dipulangkan ke Belanda. Karena dia tidak mau untuk taat kepada aturan VOC. Lalu narasinya adalah orang-orang yang ada di Pulau Timur itu tidak ada gembala. Kenapa narasi ini saya sampaikan di sini? Supaya kita tahu bahwa ternyata narasi ini bagaikan menjawab pertanyaan tentang latar belakang jemaat Protestan jilid 2. Jilid 1 yang terlantar setelah Matthias van den Broek itu kembali ke Belanda. Ya memang terlantar karena setelah itu kan terjadi peperangan-peperangan lagi. Nah, yang berikut tahun 1670 dulu baru terjadi jemaat Protestan jilid 2. Jadi jilid 1-nya itu dari tahun 1614 sampai dengan 1653 itu. Lalu jilid 2-nya itu Protestan jilid 2 itu baru tahun 1670, dan itu ditandai dengan kedatangan pendeta yang kedua. Pendeta kedua yang datang di Pulau Timur, khususnya di Kota Karang, namanya adalah Cornelis Keiserokin. Ia merupakan pendeta pertama yang meninggal dan dikubur di Kupang. Sehingga jemaat yang ada di Kupang itu, sehingga JKK yang tidak memiliki pendeta selama 17 tahun, ya, lihat perhatikan sini. Jemaat Protestan jilid 2 barulah memiliki pendeta, yakni bernama Cornelis Serkin. Ia merupakan pendeta pertama yang meninggal dan dikubur di Kupang. Nah, ini narasi ini menjawab mengapa sampai beberapa tahun itu pendeta yang ada di Pulau Timur itu tidak ada. Karena Protestan jilid 2 itu baru adanya itu tahun 1670. Lalu pendeta yang ketiga itu bernama Alexander Corpius. Corpius juga giat melayani dan meninggal di Kupang. Kemudian setelah zaman Corpius itu berganti pelayanan kepada pos. Pos itu apa? Pos itu penghibur orang sakit, ya. Penghibur orang sakit. Salah satu penghibur orang sakit yang terkenal dalam dalam orang pribumi itu namanya Paulus Kupang. Itu adalah satu pos penghibur orang sakit. Dia punya tugas
Dia sangat terkenal, itu Paulus Kupang. Nah, Portugis dan sekutunya pada tahun 1749 ditumpas dengan bersih pada waktu Perang Penfui. Perang Penfui itu terjadi tanggal 9 November tahun 1749, ya. Perang Penfui itu di mana sekutu daripada Belanda dan sekutu daripada Portugis itu berperang di Penfui, dan hasil perangnya itu Belanda berhasil menaklukkan akan Portugis, dan Portugis itu ditumpas sampai ke akar-akarnya. Baru tahun 1799 VOC bubar. Nah, VOC bubar ini karena masalah apa? VOC bubar ini karena masalah korupsi. Walaupun VOC sudah bubar, tapi kekayaan VOC ini tiada tanding sampai sekarang. Kita mau gabung dengan Bill Gates, campur dengan Jack Ma, campur dengan siapa lagi, tambah lagi dengan pemilik Facebook, Mark, campur dengan orang terkaya di dunia ini, mereka punya kekayaan ini tidak bandingkan dengan VOC. Karena VOC kita tahu dia punya hak oktroy, ya, hak untuk mencetak uang, hak untuk memiliki pasukan, dan hak untuk menguasai jalur monopoli perdagangan, oktroy. Nah, ketika VOC ini bubar, saudara-saudara, ini gereja yang ada di Pulau Timor, khususnya di Kota Karang ini, tidak lagi diurus oleh VOC. Maka muncul masa yang kedua pada zaman Belanda, namanya masa NZG. Itu dari tahun 1819 sampai tahun 1851. Masa Netherlands Sendeling Genootschap. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan lahirnya NZG? Ya, pertama itu dilihat dari abad 17. Pada abad 17 itu ada satu semangat yang namanya semangat pietisme. Semangat pietisme yaitu memperhatikan kehidupan orang yang saleh. Saudara masih ingat waktu presentasi sejarah gereja, aliran-aliran gereja itu, salah satu tokoh pietisme yang terkenal itu namanya John Wesley, ya. Nah, John Wesley itu tokoh pietisme, mengembalikan kesalehan hidup, mengutamakan kesalehan hidup. Itu di Eropa terjadi satu gerakan pietisme untuk mendorong orang belajar Alkitab secara sungguh-sungguh. Dan salah satu tokoh yang paling berperang, yang menjadi pendeta waktu umur 19 tahun, itu dia punya nama adalah Reine Le Brun, ya. Reine ini waktu kami melakukan penelusuran sejarah di Jemaat Kota Kupang, ya, baru-baru saja kami sudah menemukan dia punya makam. Dia punya makam itu di depan gereja Kota Kupang, ya. Ini orang, dia sudah terkubur sudah begini lama dan tidak ada yang tahu. Tapi syukur kami mendapatkan informasi, ya bersama dengan Pak Eben Ubantimo, Dr. Eben Ubantimo, kami mendapatkan informasi catatan dari Belanda. Ternyata kuburan yang di depan yang belum diketahui namanya itu tidak lain adalah orang ini yang datang melayani jadi pendeta umur 19 tahun. Dan pada waktu Reine Le Brun datang ke Kupang, khususnya jemaat Protestan di Timor itu bagaikan orang kafir, ya. Cereberai hanya punya satu kitab suci, Perjanjian Baru itu pun tidak lengkap. Lalu apa yang dia lakukan? Pertama, dia menyediakan buku bacaan Kristen, mencetak buku pengajaran katekisasi, membuat nyanyian jemaat, menulis khotbah yang dikirim kepada jemaat Protestan di luar Kupang, yakni Rote, Sabu, bahkan Kisah. Membangun gedung gereja Protestan di tahun 1826, membangun sekolah, membuat jemaat di Kupang menjadi induk jemaat Protestan di Pulau Timor. Lalu NZG ini, saudara-saudara, dia tidak melayani lama. Di Timor itu hanya selama 32 tahun dia melayani. Setelah itu dia kembali. Dia hanya terhitung pelayanannya dari tahun 1819 sampai 1851. Nah, setelah NZG ini bubar, maka kita masuk dalam satu periode. Periode itu namanya Indeskerk, ya. Indeskerk itu adalah berakhirnya masa NZG, maka mulailah masa Indeskerk atau gereja Protestan. Yang dimana gereja mulai diurus oleh negara, ya. Pengurus Indeskerk itu dilantik oleh gubernur jenderal. Nah, artinya pendeta-pendeta zaman ini adalah PNS, pegawai negeri sipil. Jadi mereka itu dibayar oleh negara. Makanya saudara-saudara perhatikan, ya, ada satu foto yang di Facebook itu, saya tidak cantumkan di sini. Di dalam gereja Kota Kupang itu zaman itu
Di bagian kanannya itu ada lukisan daripada Ratu Wilhelmina. Ya, kenapa demikian? Karena gereja juga merupakan bagian dari kementerian. Ya, kementerian apa? Perindustrian, pendidikan dan penjajahan begitu. Nah, kalau sekarang kan agama Kristen ini kan Bimas Kristen itu kan masuk di dalam Kementerian Agama kan. Nah, ada Bimas Kristen, ada Bimas Hindu, Bimas Katolik, Bimas apa? Buddha, lalu Bimas apa lagi? Itu semua itu ada. Nah, zaman ini kan dia berada dalam kementerian. Dia gajinya dibayar oleh negara. Nah, tokoh-tokoh yang melayani pada masa ini yang terkenal itu adalah Don Selaar. Ini juga kita sudah ketemu di pengkuburan. Di penkuburan itu ada di Nunhila. Masih ada. Kita sudah telusuri dan kita sudah dapat. Lalu ada JF Nix. JF Nix ini siapa? Dia yang bangun ini gereja nih. Nah, ini kalau kita mau ngomong sejarah Gemit ini mulai harus dari Jemaat Kota Kupang. Karena itu mulai titik pertama lahirnya Gemit itu dari situ. Lihat di sini. Karya monumental dari JF Nix sebelum kembali ke Belanda adalah membangun gedung gereja Kupang pada tahun 1887 hingga kini masih dipergunakan jemaat untuk berbakti. Ini fotonya sebelah. Saudara perhatikan apa perbedaan daripada gedung yang di sebelah dengan sebelah. Yang di sebelah itu gedung yang naik ke atas itu gedung tambahan. Untuk apa? Guru agama. Dibangun pada siapa? Zaman pendeta Ngefak. Bangun itu gedung. Gedung yang maksudnya naik ke atas itu. Sebelumnya gedung konsep aslinya itu tidak ada naik ke situ. Menaranya itu dulu guru agama dong situ. Nah, itu salah satunya tuh misalnya kita lihat ada Oma Osandaumano, nah itu orang alumni dari situ. Lalu nanti tahun 1987 itu gedung itu dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena Balai Pelestarian Purbakala minta dikembalikan model seperti yang sebelum, tidak boleh ada tambahan. Makanya perhatikan kalau di gereja Kota Kupang itu ada tahun 1887 di sebelah kalau ada base-nya 1887 itu tahun dibangun gedung. 1987 itu tahun dibongkar. Bongkar yang ini, yang gedung yang ini. Nah, saudara perhatikan di samping gedung itu ada rumah satu di situ. Iya toh? Ada rumah dinding satu di sebelah, dan di sana itu Bonpoi belum ada rumah, itu masih gunung semua, belum ada orang tinggal, itu masih kosong, itu masih padang, belum ada apa-apa di situ. Nah, jadi pertama itu bentengnya itu gedung gereja pertama lahirnya benih Injil Protestan, ya, itu adanya di benteng itu. Lihat itu ada satu tokoh di situ, ada berdiri di situ. Kalau saudara-saudara penasaran Matias Panendruk siapa? Nah, itu sudah itu di penggang. Maksudnya adalah itu dia punya cucu pencece, banyak di penerus. Nah, itu pertama di situ. Jadi gedung yang originalitasnya itu model seperti ini. Nah, 1975. Lalu ini 1986. Nah, ini jemaat Kota Kupang atau jemaat Protestan yang ada di Kupang ini sudah memiliki 6 gedung kebaktian. Yang pertama itu dalam benteng, namanya Benteng Concordia. Lalu kedua itu tahun 1646 di dalam benteng, ya, masa Portugis itu. Lalu gedung ketiga itu 1762 di luar benteng. 1826 itu gedung yang dibangun oleh Reine Le Brun. Gedung yang sebelumnya hancur akibat gempa bumi itu tahun 1795. Barulah tahun 1887 dibangun JF Nix, ya. JF Nix bangun itu gedung. Nah, saudara-saudara, jemaat Protestan yang ada di Kupang juga pernah punya gedung darurat. Itu di gedung di Bonpoi, tepatnya gedung darurat setelah masa Jepang itu. Nah, saudara perhatikan. Setelah masa Indeskerk berakhir, saudara-saudara, ya, maka kita masuk di zaman yang berikut itu namanya masa Jepang, ya. Saudara tentu tahu, ya, korelasi antara sejarah gereja dan sejarah kemerdekaan Indonesia, ya. Sejarah Indonesia. Perhatikan nih, pada waktu Belanda itu berkuasa, ada satu keinginan daripada Jepang juga untuk menguasai Nusantara. Dan Jepang itu mendaratkan
pesawatnya atau mendaratnya Jepang di Kupang itu tahun 1942 dan berakhir pula masa pemerintahan Hindia Belanda. Keadaan jemaat itu kocar-kacir, bagai domba tanpa gembala. Nah, bagaimana dengan ceritanya? Ceritanya adalah kita tahu bahwa pada waktu Jepang mau menguasai Nusantara itu Jepang harus sowan dulu ke Amerika. Dia minta izin ke Amerika. Tapi Amerika kasih tahu bahwa jangan ganggu dengan dia punya pangkalan militer yang ada di Pearl Harbor, ya, di Kepulauan Hawaii itu tidak boleh diganggu. Tapi Jepang itu dia pakai teknik yang menikam dari belakang. Dia sebelum datang ke Nusantara dia bom dengan pangkalan militer yang ada di Hawaii milik Amerika. Maka hancur seluruh pesawat militer, hancur seluruh armada militer daripada Amerika. Amerika sakit hati atau tidak? Sakit hati, tapi dia sementara ini tidak bisa buat apa-apa karena dia punya kekuatan sudah habis. Maka dia mulai panggil dengan orang-orang untuk melakukan studi penelitian, ahli-ahli matematika, ahli-ahli kimia untuk membuat bom. Bom yang kalau bisa dijatuhkan Jepang lenyap seketika. Nanti kita akan sampai di situ. Itu nanti sampai ke bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagaimana dengan orang-orang Jepang yang ada di Kupang? Jemaat yang ada di Kupang. Jemaat yang ada di Kupang ini diungsikan oleh ketua majelisnya waktu itu orang Rote, ya. Ini orang Rote ini nama adalah Arnoldus, JJ Arnoldus. Itu lari ke Bakunase, Airnona, Oetona. Sebab gedung di Kupang dijadikan amunisi oleh Jepang dan tempat ikat kuda di sana. Kenapa harus lari ke Bakunase dan Airnona dan Oetona di sana? Ya, mereka lari ke sana untuk mengamankan diri di sana. Dan di Airnona itu mereka membangun 2 gedung darurat, ya. Gedung darurat itu satu namanya Gereja Salom, 2 namanya Gereja Kema. Gereja Kema ini untuk mama-mama, ibu-ibu, orang-orang yang Kema ini untuk yang bisa bahasa Melayu, khusus orang Sabo. Sedangkan yang Salom itu khusus yang bahasa Melayu. Nanti tahun 1947 pas 31 Oktober 1947 itu baru Gemit mendeklarasikan kemandiriannya itu di Gereja Salom Airnona. Liturginya ini saya tampilkan, tapi tokoh-tokoh pentingnya itu ada Ishak Hurudoko di situ, Ihadoko. Lalu juga ada tokoh-tokoh penting seperti JJ Arnoldus itu ada di situ. Nah, Ihadoko itu kan dia pahlawan nasional, kok. Ya. Itu orang yang sangat berperan penting dalam gereja maupun negara. Nah, ini Salom ini dorang bangun gedung darurat di sana, tentu bukan model seperti ini, ya. Gedung darurat yang dipakai di sana itu adalah gedung yang masih beratapkan daun gawang, dindingnya masih bebak, ya. Ya, kalau saudara mau lihat fotonya nanti pergi kunjungi Museum Jemaat Kota Kupang, saudara akan menelusuri mesin waktu, di mana saudara akan merasa bahwa saudara sangat muda, kendati saudara sudah tua. Ya, karena itu mesin waktunya ada, semua lengkap di sana. Nah, sekarang saya mau lihat, sesudah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki, Jepang itu menyerah tanpa syarat, tapi Jepang pura-pura masih kuat. Padahal ini Jepang ini sudah jadi macan ompong. Dia kasih tahu kita orang tua dong jangan dengar radio. Kenapa tidak boleh dengar radio? Karena waktu itu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Satu-satunya informasi yang bisa diakses adalah melalui radio. Kalau dengar bahwa sekutu sudah menang, otomatis Jepang sudah kehilangan wibawa. Maka Jepang kasih tahu bahwa jangan dengar radio. Tenang, nanti kami kasih kamu merdeka. Perlu saudara tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu satu-satunya, itu kemerdekaan hasil perjuangan, beda dengan Malaysia. Malaysia itu sudah penjajah sampai bosan. Inggris sudah jajah sampai bosan. Inggris sudah bosan, Inggris sampai bilang sudah kasih hadiah kamu saja. Inggris juga sudah jajah Singapura sampai bosan. Sampai bosan-bosan, sampai do-o-do-o. Bahasa Kupang bilang. Lalu kasih bilang sudah kamu merdeka sudah. Tapi Indonesia ini karena dia sangat kaya secara sumber daya alam, dia sangat kaya. Ini diperebutkan. Dia bagaikan gadis cantik yang memiliki berlian, bermahkota kecantikan yang direbut oleh pria-pria bule dari Eropa. Namun ada cerita bahwa sesudah AS menjatuhkan bom itu, ya, di kota Hiroshima Nagasaki itu, mereka sudah menyerah tanpa syarat. Bagaimana ceritanya? Karena waktu Amerika melakukan mau balas dendam, Amerika melakukan yang namanya riset
lalu harus bikin bom yang bisa untuk menghancurkan Jepang. Maka satu orang yang pimpin itu riset itu ilmuwan yang bernama Robert Oppenheimer. Nah, Robert Oppenheimer ini yang bikin ini penemuan, dapatlah bom atom. Nah, bom atom ini sebenarnya mau dijatuhkan pertama ini bukan di 2 titik, lebih dari 2 titik, hanya karena lihat kasihan bakal lewat dan pesawat. Orang-orang yang Jepang waktu itu bilang biasa, pesawat lewat biasa. Padahal yang lewat waktu itu adalah pesawat yang luar biasa karena pegang bom, namanya bom atom. Pada waktu bom dijatuhkan ke kota Hiroshima Nagasaki, sampai sekarang rumput tidak tumbuh di situ, saudara-saudara. Sampai sekarang radiasinya luar biasa dahsyat. Lalu pasukan sekutu, ya, sekutu ke Kupang disambut gembira oleh jemaat Masehi. Jemaat Masehi ini adalah jemaat Protestan, tapi pakai Masehi. Kenapa pakai Masehi? Karena untuk membedakan diri mereka dengan jemaat daripada Katolik pun pada masa itu. Lalu gedung yang ada di Kupang itu dibom. Ya, tadi saya bilang ini gedung. Sabar. Ini gedung ini dibom. Bomnya di mana? Kenapa bom? Karena di situ sudah jadi tempat pusat militer Jepang, tempat ikat kuda. Dibom, tapi bomnya bukan pakai bom ini bom atom. Kalau pakai bom atom berarti Om Calvin Purmajurata di sini. Mereka hanya pakai bom daya ledak yang rendah, sehingga yang rusak itu hanya dipu atap dipu atap yang rusak. Seandainya kalau lepas pakai bom atom, kita pengkalasan tidak ada, rumput tidak tumbuh di sini juga pasti. Karena lepas pakai bom yang daya ledaknya rusaknya atapnya rusak, tapi temboknya kuat. Ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan gedung dari orang Belanda itu sangat teruji, tebal sekali, kuat. Kalau kita punya, yang penting dana terserap sempurna. Urusan kuat itu urusan belakang, yang penting dana terserap sempurna. Ya, coba perhatikan kita perencanaan pembangunan yang ada di Kota Kupang. Setiap bulan Oktober main galing lubang. Tahu itu kenapa itu? Tiap tahun tuh galing lubang terus. Tidak pernah habis-habis. Nanti sebentar kita lewat dengan otos, ada penggalian di sini. Perencanaan hancur lebur. Orang Belanda pada waktu melakukan perencanaan pembangunan itu, mereka sudah bahkan hitung pohon apa yang harus ditanam di pinggir jalan. Mereka perhatikan ya, di kantor Bupati Lama itu ada satu pohon yang namanya pohon asam Belanda ya. Ya, itu pohon yang di sebelah yang besar. Itu pohon kenapa dia begitu, tapi tidak mereka orang Belanda tanam itu karena itu pohon itu pertama dia memberikan O2, tapi dia tidak merusak badan jalan, gedung. Dia punya akar tuh bukan akar yang serabut di atas, dia akar tuh akar tunggal turun ke bawah, sehingga gedung-gedung itu tidak pecah. Nah, kita tanam kayak dondong, apa yang terjadi? Hancurlah gedung. Lalu ada juga yang wali kota yang tanam bukan tanam itu, tanam tuak di pinggir jalan, ya, tuak langsung diangkat langsung taruh begitu. Perencanaannya gagal total. Lalu yang berikut ada tanam pohon sepe, tiba-tiba sepe sudah bunga di situ, mati semua. Coba survei, mati semua. Kenapa? Karena perencanaannya tidak jelas. Nah, orang Belanda sebenarnya sudah kasih contoh, kita tinggal ambil saja, kita adopsi saja. Dari mereka punya bangunan bagaimana, tidak hanya dana terserap, tetapi bagaimana kualitasnya diutamakan. Lalu yang berikut, ketika dibom itu, maka gedungnya rusak. Yakob Temaluru itu yang bangun gedung darurat yang tadi saya bilang di SD Ponpoi itu, untuk mereka gereja sementara di situ. Nah, itu Yakob Temaluru itu rumah di mana? Ini di perumahan. Nah, ini di perumahan. Coba perhatikan itu gedung yang di sebelah. Ada toh? Nah, itu Om Ako Temaluru perumahan. Itu di situ. Nah, sekarang mungkin itu sudah ditinggali oleh Pak Yes Jonaga dong, no? Rumah pastori ya. Nah, itu di situ dia punya rumah. Lalu ini. Nah, ketika gedung itu dibangun, gedung darurat yang ada di Ponpoi itu, saudara-saudara, maka itu merupakan gedung darurat untuk jemaat yang jemaat Protestan yang ada di Kupang itu beribadah sementara. Baru tahun 1947, saudara-saudara, ya, 31 Oktober 1947, baru ketika Gemit itu merdeka, Indonesia itu merdeka, saudara-saudara, perhatikannya. Indonesia merdeka tahun 1945 itu kan Jepang menjatuhkan bom kan, Amerika menjatuhkan bom kan, Jepang menyerang tanpa syarat.
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat itu, pihak muda mendesak agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung Karno masih hitung-hitung, maka terjadi yang peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno diculik oleh Soekarni. Soekarni menculik Bung Karno, lalu dibawa ke tempat pengasihan untuk didesak segera proklamasikan kemerdekaan itu. Maka tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyatakan proklamasi kami bangsa Indonesia, dan seterusnya. Ketika Indonesia merdeka, disusul juga dengan GEMIT berdiri. GEMIT berdirinya tanggal 31 Oktober 1947. Di mana? Di GEMIT Salom. Salom mana? Salom Air Nona. Nah, jadi GEMIT Salom Air Nona itu berdirinya GEMIT Salom Air Nona. GEMIT-nya proklamasikannya di situ. Nah, saudara-saudara harus tahu juga, ketika GEMIT berdiri di Salom Air Nona itu, saudara-saudara, ya, mengapa dia berdiri sebagai gereja mandiri? Karena dia sudah terlepas daripada Belanda. Dari masa VOC, masa NZG, masa Indeskerk, sekarang lagi dia sudah jadi gereja mandiri. Dia tidak lagi berada di bawah naungan Majelis India, tapi dia sudah berdiri sebagai suatu gereja mandiri di Pulau Timor. Namanya juga GEMIT. GEMIT, Gereja Masehi Injili di Timor. Nah, siapa tokoh pertama sinodenya? Ketua sinode pertama itu masih orang Belanda, namanya DS Druksta. Setelah DS Druksta baru ganti dengan orang Timor. Orang Timor pertama nama adalah JLCH Abineno. JLCH Abineno. Itu tanggal 31 Oktober 1947. Nah, GEMIT ini dari awal ini saudara perlu tahu bahwa ini adalah gereja yang secara historis dan secara ajaran itu adalah gereja beraliran Calvinis. Ya. Gereja beraliran Calvinis artinya gereja yang ajarannya itu bersumber pada ajaran Calvin. Jadi kalau ada orang yang bilang GEMIT itu bukan gereja Calvinis, itu dia sedang memperkosa sejarah, menodai sejarah, mengabaikan sejarah. Sejarahnya jelas, bahkan di dalam pokok-pokok eklesiologi, ada dalam eklesiologi kita menyatakan bahwa GEMIT ini adalah gereja beraliran Calvinis. Jadi kalau ada orang yang tipu bilang GEMIT itu bukan beraliran Calvinis, itu orang sedang mabuk secara pemikiran, mabuk terlalu tidur miring, saudara-saudara. Sebenarnya GEMIT itu dari awal itu gereja beraliran Calvinis, agak gebrak meja seperti Pak Presiden. Ya. Nah, sekarang ini GEMIT sudah berdiri, tetapi apa yang menjadi makna refleksi teologisnya, pemeliharaannya? Nah, saudara perhatikan sih. Poin yang kedua, Pulau Timor itu dikenal sebagai pulau ladang kematian, lahan kematian. Kupang itu terkenal sebagai lahan kematian. Kenapa? Karena di situ tempat itu ada demam timor. Demam timor itu namanya adalah malaria. Ya, sekarang ini kan kita sudah ketemu obat banyak-banyak, Pak. Zaman itu kalau kena penyakit malaria itu sangat ditakuti. Orang Eropa yang tadi saya sebut, yang tadi pendeta kedua, pendeta ketiga itu mati itu rata-rata semua itu di Nunhila tuh, kuburan yang ada Nunhila tuh. Lalu kuburan yang ada kuburan Belanda itu kebanyakan itu mati karena apa? Demam timor, malaria. Kendati demam timor, tapi orang-orang Eropa itu tidak takut untuk datang di lahan kematian karena mereka punya kerinduan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kenapa ada kerinduan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus? Karena spirit, karena ajaran yang ada yang mendorong mereka itu adalah ajaran Calvinisme yang mendorong mereka untuk mewartakan Injil kepada umat pilihan Allah yang ada di Kota Karang ini. Lalu gereja pada masa itu bertumbuh pada masa peperangan, bom di mana-mana, ya, bom menghancurkan gedung-gedung, tetapi tidak menghancurkan persekutuan jemaat dalam kasih Kristus, sebab Yesus Kristus memelihara jemaatnya. Lalu keberadaan gereja itu tetap kokoh, layaknya benteng di atas batu karang adalah bukti pemeliharaan dari Yesus Kristus, sang kepala gereja. Baik, saya sampai di situ. Tuhan memberkati. Shalom. Ada pertanyaan kok?
Ada pertanyaan? Saya singkat saja supaya Bapak Mama yang banyak bertanya. Silakan. Angkat tangan sudah kalau memang ada. Ada? Ada kok? Ada Mama? Iya, silakan Mama. Baik, mungkin kita agak terlambat sedikit karena tadi ada jenguk orang sakit. Nah, saya pernah mendengar sejarah gereja itu. Kan tadi kakak bilang dari gereja Kota Kupang, tapi saya pernah dengar gereja yang mula-mula itu gereja yang di Tarus, gereja Tarus atau Babau. Apakah itu yang pertama atau gereja Kota Kupang? Sudah, Om Mas Ya, tanya. saya tanya. Betul, langsung jawab. Ya. Dari Kota Kupang, obor Injil itu dibawa ke Babau. Makanya baru-baru kami ulang tahun yang ke-411 itu, obor Injil itu dibawa dari jemaat Kota Kupang bawa ke Babau. Jadi itu salah satu jemaat tertua, tapi Babau itu bukan yang pertama. Babau itu hasil obor Injil dari Kota Kupang. Itu dia punya jawaban. Ada di buku kecil saya cetak, hanya saya sudah kasih hadiah di orang lain. Kalau tidak, saya kasih Mama. Kecil saya. Ada kok? Ya silakan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah melihat perkembangan gereja Protestan di Indonesia, khususnya gereja Protestan di NTT. Nah, pertanyaannya, sejak tahun berapa kira-kira perkembangan gereja Protestan dalam konteks Gemit ini berkembang pesat di NTT? Itu mulai tahun berapa? Terima kasih. Baik, masa perkembangan yang pesat itu di ini tahun, di ini masa. Ini di ini masa. Di ini masa nih. Masa Nederlandse Genootschap, NZG, ini masa perkembangan yang pesat. Kenapa? Karena Rein Lebryan dan tokoh-tokoh yang ada pada masa ini, mereka melakukan penetrasi pekabaran Injil itu sampai ke pelosok-pelosok, dan mereka punya kerunduan misi itu adalah mereka mewartakan Injil karena dipengaruhi oleh semangat pietisme. Pietisme itu artinya semangat untuk hidup dalam kesalahan sama untuk memberitakan Injil. Kerinduan dari pulau-pulau, kemudian dari orang-orang Eropa untuk datang ke wilayah-wilayah terpencil untuk memberitakan Injil, ya. Paling pesat itu pada masa ini, NZG. Ya. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa perkembangannya dari itu. Dan peletakan dasar awal daripada Gemit ini adalah pekabaran Injil, makanya disebut Gemit, Injili di Timur. Pengaruh apa kira-kira sehingga pada perjalanan perkembangan Gemit ini penginjilan itu, jiwa penginjilan atau metode penginjilan atau apalah istilahnya, saya kurang paham, itu pelan-pelan mulai hilang. Sampai saat ini kita lihat pendeta-pendeta Gemit kalau berkhotbah dia cuma monoton seperti itu. Tidak ada lagi jiwa penginjilan kayak zaman-zaman itu. Tahun saya pernah ikut kayak Pameru tahun 60-an itu betul-betul penginjilan itu betul-betul diutamakan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ini, pengaruh apa sehingga ini bisa bergeser dia menjadi satu khotbah yang, ya kalau menurut saya khotbah yang monoton seperti itu saja. Kadang-kadang menceritakan perjalanan sejarah
Tuhan Yesus, perjalanan dalam Alkitab lah kira-kira. Tapi penginjilan itu sudah tidak ada. Bagaimana membangun satu motivasi kepada jemaat supaya jemaat itu betul-betul termotivasi untuk penginjilan yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih. Baik, karena mereka punya pergeseran pemahaman ya. Pemahaman penginjilan menurut mereka bukan mewartakan, tetapi Injil dalam pengertian sosial. Sosial dalam arti dalam karya nyata, misalnya membantu orang, apa diakoni, apa segala. Mereka memahami itu sebagai Injil. Padahal kalau kita mencermati tentang apa itu Injil, maka Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia bukan sekedar karya, tetapi karya itu adalah faktor buah. Namun pekabaran Injil itu harus tetap disampaikan ya, harus diberitakan tentang Yesus Kristus adalah finalitas Kristus, yakni di luar Yesus Kristus itu tidak ada jalan lain kepada Bapa. Itu harus final. Dan pemahaman yang benar itu adalah kita beriman secara eksklusif tetapi bergaul secara inklusif. Kita beriman dalam pengertian final Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, tapi kita tidak anti terhadap pergaulan sosial. Pluralisme sosial, kita tetap bergaul dengan orang, tetapi iman kita jangan dibuat secara pluralis begitu. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi, saudara? Yang menyebabkan itu terjadi tidak lain juga adalah teologi liberal, saudara. Nah, teologi liberal, kebangkitan teologi liberal yang menjamur di gereja-gereja yang ada di Eropa itu, bahkan sampai membuat gereja-gereja itu tidak lagi fokus kepada pekabaran Injil, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat moralitas, lebih bersifat aplikatif. Dikatakan sebagai ini apa, pragmatis, tetapi tidak lagi mengutamakan faktor doktrinal. Itu salah satu penyebabnya. Baik, ada lagi? Silakan. Baik, Kak Vance cuma mau tanya apakah dari ketika Belanda datang sampai masa sekarang nih, apakah ada depung perbedaan apa ajaran begitu yang mau sampaikan gitu? Kan ada sempat terjadi kekosongan ada beberapa tahun gitu. Ya, kalau kita kembali ke zaman Belanda maka khotbah-khotbah itu harus kita dengarkan dalam bahasa Belanda. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa gereja-gereja pada masa itu tuh, khususnya Injasker itu adalah pendeta-pendeta, itu adalah pegawai negeri sipil ya. Dan kita kalau kembali ke masa itu tuh, orang-orang yang menjadi guru agama itu orang-orang yang dihormati ya. Makanya orang Ambon itu jadi guru agama itu didatangkan Patu Veto kan. Itu tuh orang-orang yang dihormati. Karena apa? Mereka itu menjadi guru Injil pada masa itu. Itu memiliki apa, strata sosial yang berpengaruh di masyarakat pada masa itu. Yang berikut, orang-orang zaman Belanda itu dalam pelayanannya itu, mereka khususnya zaman VOC itu tidak boleh menyinggung pemerintah ya, karena pemerintah, misalnya kalau pemerintah yang kasih gaji, masa mau khotbah singgung-singgung pemerintah, karena mana nanti dapat penempatan di wilayah yang dapat istilahnya dapat pulangkan ke Matias Van den Broek itu kan mau singgung-singgung pemerintah langsung dapat apa, surat akseptasi pindah di Belanda sana, kasih pulang ke Belanda sana. Nah, lalu pemberitaan mereka itu tegas, sakramen itu hanya dilayani oleh pendeta. Yang berikut, pemberitaan firman itu tidak boleh sembarang. Kasih kolekte di Rote itu ada 10 hukum. 10 hukum untuk orang Rote yang ada di zaman Belanda itu, ada bukunya ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo. Kasih persembahan saja tidak boleh lempar begini. Kalau tidak, kalau ada penetua atau jemaat yang kasih persembahan lempar ke tempat kolekte begini, maka persembahan itu dikasih kembali dan dipukul di pantatnya. Pukul pantat pakai rotan. Dan datang gereja harus bawa buku, harus bawa Alkitab. Kalau tidak bawa Alkitab, jemaat yang di sebelah tidak boleh kasih pinjam Alkitab untuk dia menyanyi pakai. Kalau kita ini tidak bawa, kita zaman itu dilarang. Dia tidak bawa, kasih tinggal dia. Dan kalau alfa 3 kali, maka itu nanti dia dapat disiplin. Jadi ada pemberitaan firmannya jelas, sakramennya dijalankan, tapi disiplin gereja juga dijalankan. Tegas terhadap salah itu disiplinnya jalankan. Kalau yang sekarang terjadi ini, Bapak Mama renungkan sendiri sih. Apakah disiplin jalan? Bapak Mama sudah berpengalaman juga, jadi renungkan saya sebagai warga Gemit bagaimana disiplin jalan kosong. Ya.
Coba pikir baik-baik. Masalah-masalah yang viral, misalnya masalah-masalah yang ini ada yang berkaitan dengan masalah gender-gender itu. Disiplin jalan terusan. Apa yang jalan sih? Nah, pikir sendiri. Itu banyak sekali contoh kasus yang ada. Sekarang ini ya, zaman itu orang memberitakan ini, zaman ini orang lebih membangun dialog, begitu. Katanya dialog. Dialog. Lalu lebih cenderung untuk tidak mengabarkan Injil, tapi mengabarkan membangun suasana dialogis begitu antar agama-agama. Dan zaman Belanda itu orang pendeta yang ada itu mereka bayar harga. 19 tahun sudah datang Lebrain mati di Kupang, penyakit tinggi. Ya, sekarang ini baru mereka naik kuda zaman itu. Kalau mau ikut bandingkan zaman itu ya, mereka naik kuda, pelayanan dari Kupang pi Babau itu naik kuda. Nah sekarang ini kan kita pelayanan, misalnya pelayanan dalam antar klasis saja dari Oeba menuju ke sana, itu kan ada di mobil pelayanan toh. Lalu ada punya ya bapak mama yang omong kan, itu kan ada. Kalau zaman itu tuh tidak ada, naik kuda murni. Nah Fira mau kembali ke itu zaman. Jadi itu ada satu survei yang dilakukan oleh almarhum pendeta Dr. Benjamin Pak Fobia. Dia punya buku tuh, boleh baca. Bukunya judulnya Desaku Gerejaku Cintaku. Dia melakukan survei terhadap calon pendeta-pendeta baru dan didapati bahwa mayoritas pendeta ingin jadi OKB, orang kaya baru. Saudara-saudara. Jadi kalau orang mau jadi itu menurut Pak Benjamin Fobia. Soalnya semua pendeta, tetapi mayoritasnya ingin jadi itu menurut survei daripada Dr. Benjamin Fobia. Nah orang mau jadi pendeta zaman itu tuh siap sudah. Itu bukan main-main. Ya. Pelayanan juga bukan main-main. Kunjungan jemaat dan lain sebagainya. Mengajar. Lalu jemaat itu pada waktu itu mengajarnya itu adalah mereka selalu bikin api unggun di depan gereja itu, gereja tua yang ada di terminal gereja Kota Kupang. Mereka bikin api unggul per bulan purnama, lalu PA, pedalaman Alkitab. Itu zaman itu. Banyak sekali. Intinya ada 3, firman jelas, dijalankan, sakramen, disiplin gereja. Kita juga firman ya Bapak Ibu pikir sendiri toh. Misalnya kalau khotbah itu harus khotbah yang bersifat eksposisi, bukan eisegesis. Eisegesis memasukkan ayatnya omong apa, omong kesaksian. Misalnya begini, pembacaannya dari ini orang Samaria yang murah hati. Bahasnya tentang ini tukang tahu naik sepeda jatuh di pasar Impres, tahunya jatuh bulat-bulat, ditabrak oleh truk ban bulat. Kesaksian yang ada di hotbot. Saya bilang ada orang yang kalau pelayanannya itu soalnya ketat lagi dalam pemberitaan firman ya. Kesaksian misalnya kesaksian yang ada orang-orang tertentu di persekutuan doa misalnya. Puji Tuhan saya baru pulang dari surga saya Tuhan Yesus minta saya untuk jangan pulang dulu, kita minum kopi dulu misalnya. Tapi saya tidak mau, saya harus kembali ke bumi karena di bumi masih ada 5 saudara yang membutuhkan saya. Itu kesaksian. Jadi itu maksudnya itu ya, harus tegas dalam itu. Infonya di situ. Ada lain kok? Kalau tidak ada kita akhiri sudah ya. Bapak Mama semua. Oke, kita akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.